Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa Amanda ingin menjelaskan tentang salah satu permasalahan makroekonomi, yaitu pengangguran. Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, adalah masalah pengangguran. Masalah pengangguran merupakan salah satu masalah makroekonomi yang menjadi penghambat pembangunan daerah karena akan menimbulkan masalah-masalah sosial lainnya. Di sini pengertian pengangguran adalah seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkan. Pengangguran dapat dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama adalah pengangguran terbuka, yaitu orang yang termasuk angkatan kerja tapi tidak bekerja dan tidak mencari kerja. Biasanya pengangguran terbuka terjadi karena kurangnya kesempatan kerja yang ada, tidak mau bekerja, atau adanya ketidakcocokan antara lowongan kerja yang ada dengan latar belakang pendidikan. Yang kedua ada pengangguran terselubung. Pengangguran terselubung itu pengangguran yang terjadi karena ketika ada tenaga kerja yang tidak bekerja dengan maksimal, dalam artian sebenarnya dia bisa melakukan hal yang lebih, tetapi karena tidak dibutuhkan maka ia menyimpan kemampuan tersebut. Yang ketiga ada setengah menganggur, yaitu orang yang memilih lebih baik menganggur daripada menerima pekerjaan yang dirasa tidak sesuai dengan pendidikan atau upah yang lebih rendah dari yang diharapkan, atau orang yang pekerjaannya kurang dari 35 jam per minggu. Sebab-sebab pengangguran. Yang pertama, angkatan kerja yang terus meningkat jumlahnya dan pertumbuhan kesempatan angkatan kerja yang sedang mencari kerja tidak dapat memenuhi persyaratan-persyaratan yang diminta oleh dunia kerja. Yang kedua, ada struktur lapangan kerja yang seimbang. Yang ketiga, ada penyediaan dan pemanfaatan tenaga kerja antar daerah tidak seimbang. Beberapa akibat pengangguran diantaranya terjadinya bahaya kelaparan, yang kedua tingkat pertumbuhan ekonomi rendah, yang ketiga pendapatan per kapita masyarakat rendah, yang keempat angka kriminalitas tinggi. Akibat menganggur di sini, pekerjaan merupakan sarana masyarakat untuk mencari uang yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Menjadi pengangguran tertentu berdampak negatif bagi seseorang, yaitu seperti meningkatkannya kemiskinan, memicu tindakan kriminalitas atau kejahatan, munculnya ketidaksejahteraan politik dan sosial, keterampilan yang hilang karena lama tidak digunakan, dan memungkinkan terjadinya gangguan psikis bagi orang yang sedang menganggur atau keluarga yang bersangkutan. Dari sebab-sebabnya, pengangguran dapat digolongkan menjadi 7, yaitu yang pertama pengangguran friksional, yaitu pengangguran yang muncul karena adanya waktu yang diperlukan untuk menyesuaikan kualifikasi pekerja dengan pekerja yang tersedia. Yang kedua, pengangguran struktural, yaitu pengangguran yang muncul karena keterampilan yang diminta oleh pemberi kerja tidak sesuai dengan keterampilan pekerja, dengan keterampilan pencari kerja, atau tidak adanya kesesuaian lokasi antara pekerja dan pencari kerja. Hal ini terjadi karena perubahan selera, teknologi, pajak, atau kompetisi yang mengurangi permintaan keterampilan tertentu dan menaiknya permintaan keterampilan lain. Yang ketiga ada pengangguran siklikal, yaitu
Berbagai menunjukkan pengangguran ini dapat terjadi karena tidak bertemunya pasar kerja yang bertemu dengan angkatan kerja, sehingga terjadinya pengangguran. Yang keempat, pengangguran musiman, yaitu pengangguran karena adanya perubahan permintaan dan penawaran tenaga kerja. Yang kelima, pengangguran teknologi, yaitu pengangguran ini terjadi karena bidang-bidang produksi yang dulunya dikerjakan dengan tenaga manusia sekarang bisa menjadi lebih mudah jika dikerjakan dengan teknologi. Hal inilah yang membuat posisi manusia tergusur dan digantikan oleh mesin. Yang keenam ada pengangguran politis. Yang ketujuh ada pengangguran deflatoid, yaitu disebabkan tidak cukup tersedianya lapangan kerja dalam perekonomian secara keseluruhan atau karena jumlah tenaga kerja melebihi kesempatan kerja, maka timbullah pengangguran tersebut. Usaha yang dilakukan untuk mengatasi pengangguran, yang pertama ada memperluas kesempatan kerja, yang kedua ada menurunkan jumlah angkatan kerja, yang ketiga ada meningkatkan kualitas kerja dari tenaga kerja yang ada, yang keempat ada meningkatkan mutu pendidikan, dan selanjutnya ada meningkatkan latihan kerja untuk memenuhi kebutuhan keterampilan sesuai dengan tuntutan industri modern. Memperluas lapangan kerja dengan cara meningkatkan ekspor, mendorong ekspor, menyediakan sarana dan prasarana, memperluas produksi. Kalau memperbaiki mutu pendidikan agar masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang setara dan untuk memberikan keseimbangan antara dunia kerja dan dunia pekerjaan. Perbanyak penyelenggaraan job fair juga dapat meningkatkan mutu latihan kerja untuk memenuhi kebutuhan keterampilan melalui kerjasama dengan perusahaan dan kampus agar informasi tentang lowongan kerja dapat disebarluas. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013, ketenagakerjaan adalah sebuah hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Angkatan kerja adalah penduduk usia produktif yang berusia 15 sampai 64 tahun yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja maupun yang sudah sedang aktif mencari pekerja. Berdasarkan data yang didapat dari Jakarta dalam angka yang diterbitkan oleh BPS DKI Jakarta, yang berjumlah angkatan kerja yang ada di DKI Jakarta sebanyak 5.157.878 orang. Berikut adalah tabel penduduk berumur 15 tahun ke atas menurut kelompok umur dan jenis kegiatan DKI Jakarta 2019. Bisa dilihat di situ kelompok umur yang memiliki jumlah penduduk bekerja paling banyak adalah kelompok umur 30 tahun sampai 34 tahun sebanyak 729.843 orang. Kelompok umur yang memiliki jumlah penduduk pengangguran paling banyak adalah kelompok umur 25 sampai 29 tahun sebanyak 71.560. Di sini Jakarta Timur memiliki jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja terbanyak di DKI Jakarta, yaitu sebanyak 1.339.671 orang. Pengangguran dapat dibagi menjadi dua, yaitu pengangguran yang pernah bekerja dan pengangguran yang tidak pernah bekerja. Penduduk usia produktif yang menganggur paling banyak berada di wilayah Jakarta Timur sebanyak 87.160 orang. Mengingat jumlah penduduk yang paling banyak adalah di Jakarta Timur.
Jumlah pencarian kerja di DKI Jakarta tahun 2019 sebanyak 30.338 orang, dengan pencari kerja terdaftar laki-laki 16.000 orang, lebih banyak dibanding dengan pencari kerja terdaftar perempuan yaitu 13.000 orang. Jumlah pencari kerja terdaftar meningkat dari tahun 2018 sebanyak 26.000 orang. Lowongan kerja terdaftar yang ada di sepanjang tahun 2019 dan didominasikan oleh lowongan kerja untuk pekerja laki-laki. Jumlah lowongan kerja terdaftar di tahun 2019 lebih banyak dibandingkan tahun 2018. Berikut adalah contoh tabel statistik yang saya temukan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.